Hi guys, welcome back to Gue takut bejanya jebol. Semakin keras sudah. Oke, jadi inilah Dia episode sobek lagi. Seriously? Dang. Oke, jadi ini adalah episode para pria perkasa. Wah, laki. Oke. Wiggle. Wiggle. Ya, wiggle. Ya, wiggle. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau jujur. Oke, jujur ya. Jujur. Jadi kita mau jujur seberapa bandelnya diri kita. Gimana kalau kita voice out dulu. Oke. Nih kita harus pegang. Dia pegang. Kita jujur. 1, 2, 3. Jujur. Oke. Seberapa bandelnya kita para cowok-cowok ini? Dimulai dari yang paling our Hall of Famer, legend, generasi paling atas. That's right. Bapak Nah, Agung ini Hernawan. waktu kapan? Apa? Waktu kapan? Mungkin Sama, step kapan? step dulu ya. Bandelnya itu apa? Bandel itu kan macam-macam. Bandel itu kan nggak bisa. Maksudnya ada orang tadi diskusi ya. Ya. Nyontek tuh bandel kan? Biasa aja gitu kan? Kurang ya. Kurang. Apa bandel tuh apa? Ngomong Levelnya- kasar juga kurang. Nyontek, ngomong kasar itu kurang. Kita Itu- mau yang lebih ekstrim gitu. lebih ekstrim. Seberapa ekstrim? Ya makanya ekstrim rasa coklat, ekstrim rasa vanilla. Mungkin ekstrim lawan lagi. Rasa vanilla kali. Vanilla ya. Real. Putih. Putih. Bagaimana kalau ekstrim rasa stroberi jadi merah? Boleh. Apa ya? Aduh. Oke, ada macam-macam lah ya. SMA. Masalah gini, SMA tuh aku tuh di sekolah cowok-cowok semua. Firasat gue udah mulai. Aduh. Gue udah tahu nih ngapain nih, Mas. Mau ngapain nih? Gua udah Sekolah tahu, cowok semua dan di sekolah Katolik Waduh. di Australia. Hmm. Nah, cuman sayangnya Orang belayan. aku itu enggak. Oh enggak. Bener Enggak. dong. Oh enggak. Mikir Nah, dulu. enggak. Tapi Enggak dikit. Iya, dikit. sekolah cocok semua, sekolah di Aussie. Tapi sayangnya aku tuh day boy. Day boy itu orang yang nggak di dorm, orang yang di luar dorm. Waduh, sayang banget. Jadi nakalnya itu nggak nakal bareng-bareng temen, tapi nakalnya sendiri. Karena kan di rumah kebanyakan. Nah teman-teman kebanyakan kan di dorm. Ya. Ya nakalnya sendiri lah ya. Iya, lagi mikir. Terus hangoutnya kebanyakan sama orang-orang gereja. Jadi kenakalan sendiri dibawa ke dalam gereja. Influence yang sangat Gimana baik, ya? saudara-saudara. Ini contoh yang jangan diingetin ya. Ini Agung Hernawan Joshua Artono. aku harap ya abis ini segmen ini kalian masih mau mendengarkan khotbah-khotbah. Dipertanyakan yang ada korban-korbannya. Atau setiap daripada video-video yang ada muka Anda itu di take down. Atas segala hal yang akan saya sampaikan, Pastor Jimmy saya mohon maaf. Dan terutama untuk Papi dari Jessica, Pak Ong, Papi, ini masa lalu saja. Saya yakin ini tidak akan terulang lagi. Ya kan dulu ya apa ya, awalnya dimulai dari oke. Rokok deh. Oke. Rokok lah ya. Mungkin ada beberapa orang bilang, itu nakalnya biasa aja. Buat gue itu melebihi dari nyontek dan Bolos. Ngomong kasar. Bolos ngomong dan kasar. Ngomong kasar sebenarnya nggak boleh sih. Actually gue nggak gitu ngomong. Masa sih? Kok satu kata Masa kasar sih? itu aja Udah ya. udah ngomong kasar itu. Ya ada lah. Cuman nggak separah. Ya. Nggak setiap 2 kata ada 1 tuh nggak. Oh. Ya itu nggak. Satu kalimat, satu paragraf Penuh ada 1 gitu. lah mungkin lah ya. Oh, Satu oke. paragraf ada 1. Jadi consider mild lah ya. Ya cuman ngerokok was something yang it was hard untuk ngelepasin gitu. Jadi awal-awalnya ya dari sekolah ngelihat teman-teman lagi pada kabur kemana gitu, terus kok gue nggak diajak.
siang. FOMO. Iya. Nah, jadi terus mulai main snooker dulu. Basically my whole SMP SMA life itu trying to fit in lah. Karena kan SD di Jakarta, di Semarang, terus pindah ke Jakarta, terus SMP 3 SMA kan pindah ke Australia. Jadi tuh all my life sepanjang dari SD sampai SMA itu always trying to fit in gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak lagi pada sesuatu ngapain tuh, aku pengen cobain supaya pas lagi diajak udah bisa gitu. Jadi ya udah tuh coba dari main snooker, terus cobain, lama-lama kok jadi kebiasaan. Kok enak? Iya. Cuman ini hopefully ini bukan menjadi motivasi Anda untuk mulai ngerokok. Cuma waktu pertama kali ngerokok kan suka nonton di film-film lah ya. Pas lagi ngerokok terus gitu kan nih. Nah, gue bilang kalau misalnya sampai itu terjadi berarti tanda nggak boleh ngerokok. Ya udah, ambillah satu. Ini sendiri loh, nggak ada yang sama teman-teman sendiri. Kamar, nyalain juga bingung gimana kan. Pertama kali kan lihat di TV tuh. Nah, di mobil dulu, nyalain di mobil kan nggak punya korek. Di mobil, jadi pakai dicabut doang. Heaternya itu. Terus kok nggak nyala, lupa harus pencet dulu ternyata kan. Kan nggak tahu, ternyata harus dipanasin dulu kan. Oke, dipanasin, nyos, terus nyala, bawalah ke atas. Gitu. Nah, pertama kali narik dengan sekuat tenaga. Terus ditahan, terus dibuang, nggak ngerasa apa-apa, nggak batuk. Jadi aku ngerasa kayak aku punya talenta di sini. You are born for it. Born ready. I was born to Ya udah terus dari berarti gue bisa. Jadi pas lagi kumpul-kumpul sama main snooker, udah mulai berani. Lo rokok juga ya gitu ya? Jadi agak jadi ngobrol-ngobrol. Jadi karena biasa kan kalau lagi rokok gitu suka ngobrol-ngobrol. Akhirnya kebawa lah ke sekolah. Akhirnya itu dibawa ke gereja. Jadi habis pelayanan malah influence orang-orang yang main musik itu malah ngerokok di luar habis main keyboard. Sabi nih gengs. Nggak baik sebenarnya. Terus pada panggil, cuci tangan, terus main lagi gitu. Kayaknya after this dipanggil juga sih. Udah nunggu di luar ya. Lagi nunggu. Cuman ya hal itu as me apa ya kayak gimana ya, cuman nyesel apa nggak nyesel ya sedikit menyesal atau menyesal banget sih, sebenarnya menyesal banget karena aku mau coba masuk ke kelompok yang nggak membangun gitu, jadi masuknya ke situ gitu karena want to fit in kan, jadinya ya jadi dari situ dari ngerokok tuh ngerembet ke tempat-tempat yang lain. Ngerembet ke kan Tuhan marah kan? Nah, kan? Ada geledek gue. Dari ngerokok ngerembet ke klepto, nyolong. Karena gengnya ke situ. Dari itu ngerembet ke berantem. Smoking. Dari situ ngerembet ke hampir nggak sampai ngegeng sih, teman udah masuk kalangan itu. Jadi rada nyeselnya ke situ aja gitu. Nggak masuk, trying to fit into a different to the wrong crowd lah. Akhirnya singkat cerita, karena aku mendengar cerita Anda semua, singkat cerita ya sampai pada satu saat harus masuk penjara karena dimulai dari hal seputu rokok itu. Sampai masuk penjara karena klepto, sampai pernah tahan polisi karena berantem, and many other things, incident yang terjadi setelah itulah. So nyeselnya di situ. Jadi kalau aku ngeliat dari hal positifnya aku ambil ya, kalau if I were to do it again, mungkin bisa mikir dua kali sih, mesti atau enggak. Nah kan gue udah cerita ya. Nah sekarang gue bakal nanya nih, pertama kali lu nonton bokep apa? Laku itu boleh? Boleh kan? Sabi sih. Pertama kali nonton bokep? Pertama kali itu kayaknya SMP sih. SMP. Iya, kenapa mesti bisi-bisi? SMP. Minum kita mau minum. Bahaya nih. Ayo.
Aus. Dingin. Sini dingin ya, di sini. Dingin. Asingnya gede. Jadi pertama kali itu peralihan SMP itu ke SMA. Nah SMA itu jadi lebih intens, lebih parah sih sebenarnya. Tapi aku jadi ceritanya waktu SMA itu bergaul juga kan teman-teman baru lulus. Karena di sekolahku dulu di angkatan aku satu angkatan itu 1.000 siswa dan siswi. Wow, partai lebih kali. Terus kita Ini satu angkatan belum nih berapa kakak-kakak. kelas? Itu IPA aja 12. IPS satu 8, angkatan nobar kelas bahasa 2. Jadi Bioskop dong. itu kalau tahu Layar gede. Pelajaran biologi. all around you. Terus jadi semua itu bermulai dari kelas baru. Aku kan masuk di kelas IPA ini. Nah teman-temannya aku kira anak-anak IPA manis kan belajar. Wih, belajar biologi. Kelihatannya gitu ya. Iya bener. Lama-kelamaan IPA sih benar. Iya benar. anatomi ya kan. Iya benar. Spesialis dokter nanti Mungkin mereka udah nggak tahan pengen lihat yang lebih real gitu. Oh, iya. Jadi pas bulan pertama, bulan kedua di kelas 1 ya. Aku lihat kok mereka di belakang kayak rame nih, nobar ternyata. Aku nobar kan. Nah, aku gini-gini aja pertamanya. Lama-kelamaan mereka malah udah berpencar gitu, terus ada yang memang teman yang agak paling keren lah, bukan paling keren sih. Populer. Paling iyalah, paling punya influence lah di kelas. Yeah. Nah, dia duduk di samping aku. Kita kan jadi kayak rolling gitu di kelas. Jadi tiap minggu yang belakang pindah ke depan, yang itu pindah-pindah terus gitu. Nah, jadi nah baru pas setelah dia duduk di samping aku cerita dia momen itu ketika dia duduk jadwalnya kita sama. Ini lagi guru lagi ngajar sih sebenarnya. Tapi pelajarannya aku lupa apa, tapi kita kayak enggak terlalu tertarik itu satu kelas ya, jadi kayak ngapain sih belajar ini gitu. Terus waktu kita pas aku lihat itu dia samping sini, waduh ini nggak bisa diterusin nih, bahaya nih. Waduh ini yang ini ada biologi. Tahukah Anda? Nggak gitu. Jadi waktu itu aku lihat kan karena hati aku masih polos, masih tulus. Roh Kudus. Masih doa ibu masih kuat banget nih. Waduh, sampai sekarang masih kuat. Dijagain. Itu memang nggak berani deh. Iya. Tapi ya pernah sekali sih bareng memberanikan diri. Tapi udah bertobat, aku udah. Lo pernah sampai attach gak? Pernah. Attach. Maksudnya sampai ya. Daily attach gitu. Kalau daily sih enggak, tapi kayak mungkin aku sih kalau aku ingat-ingat kembali ternyata cukup intens sih, tapi enggak tiap hari gitu. Iya. Sebelum aku masuk kuliah. Sekali. Iya, kurang lebih gitu. Bener. Aku baru sadar sih. Harusnya kamu ya. Kita tunggu sabar. Bener. Jadi bersyukur waktu akhir sebelum lulus SMA, aku kan masuk IBF asik. Aku di mentoring nih. Kita ngobrol, aku sama mentorku di Manado dulu. Kita sering, mungkin dia juga dulu pernah struggle hal yang sama, jadi kita ngobrolnya sama gitu. Maksudnya terbuka, dia ngerti juga. Nah, puji Tuhan dari situ sampai sekarang udah nggak attach sama sekali. Iya benar. Lepas gitu ya. Lepas. Mungkin kalau rasanya, maksudnya momen bisa lepas itu butuh proses sih kok. Nggak langsung langsung hilang. Ya nggak bisa. Mungkin waktu aku komitmen itu sama mentorku dan sama bukan cuma satu orang sih, aku ceritain kan dulu. Jadi dari waktu itu sampai setelah itu mungkin ada beberapa kali jatuh lagi. Soalnya Kak, hal ini sekarang itu udah gampang banget kan kita nggak sengaja lihat aja deh, kayak di misalnya di IG. Di mana-mana. Di mana-mana sih. Sekarang. Nah dulu kalau walaupun secara tidak langsung. Iya benar. Jadi waktu kalau misalnya orang yang baru mau lepas, itu momen yang paling krisis, paling krusial banget sih. Dan itu bisa bikin kita kalau nggak yakin Tuhan bisa sembuhkan, kayaknya kita bakal balik-balik lagi deh.
Intinya kalau kayak gitu cari mentor dan yakin lah ini pasti bisa dilewati gitu. Itu sih perjalanan aku. Jadi problemnya dari apa? Dari teman cuma di samping itu. Waduh. Gila. Temen namanya siapa sih? Jangan. Kita buka celah kecil. Ya. Terus masuk. Itu mirip-mirip loh cerita kita sebenarnya. Buka celah kecil masuk. Terus udah gitu tiba-tiba ya udah gitu. Kita biarin itu. Apa ya? Tengah ngomong apa lupa lu. Terus kalau misalnya kita biarin dan kita nggak, ini aku beri. Kalau kita biarin dan kita nggak langsung pak gitu. Iya benar. Iya sih. Langsung sadar, iya, sadar gitu. Iya. Itu jadinya perasaannya jadi tumpul. Lama-lama deh lu ngerasa bersalah. Jadi enggak. Jadi kayak ya udah. Iya. Ya udah aja gitu. Oke Iya. kok. Nah itu. Jadi misalnya ini jujuran juga lah ya. Misalnya pas lagi pertama kali ngokar, 2 kali ngokar kayak ngerasa wah Ini salah. hari gue bakal sial nih hari. Iya benar. Gue nggak sial kok. Oke aja. Itu dia. Ya kan? Terus Feel-nya sama. lama-lama oh nggak ada gitu, nggak ada jeleknya gitu. Oke aja gitu kan. Tapi sebenarnya yang jelek adalah itu ngefek banget sih. Apalagi ngokar terus nonton porno lah ya, in a way lah ya. Itu jadinya kita ketergantungan kita ke situ tuh jadi apa ya, percaya diri kita tuh di situ. Nggak tahu kalau pornnya, cuman buat gue ngerokok percaya diri gue di putung rokok. Kalau gue pegang rokok tuh gue lebih pede orangnya gitu. Mungkin ya siapapun itulah, pernah aku jatuh, ya pernah gitu. Cuman not as far as smoking. Have you ever experienced? I think kalau gue experience-nya mungkin gue nggak pernah experience buat rokok ya. Karena yang pertama itu gue tuh punya prinsip. Karena my father kan smoker ya. My father smoker, and then biasa lah ya. Kita itu-itukan lah ya, beli rokok berapa gitu, bisa makan buat berapa gitu. Jadi I never do that. Tipikal Medanis. Cuannya hitungannya tuh kenceng gitu kan. Ada account ya cannot cannot on this cannot on. Jadi gue tuh nggak pernah ngerokok gitu. Karena gue merasa rokok bukan rokok. Rokok. Karena pas kalau gue rokok, I burn my money. For what gitu loh. Money is not burned, money is used for food. Asik. Preach it. Come on. Jadi gue tuh gak pernah ngerokok. Tapi kalau bisa about like kayak bokep gitu, I think semua orang pernah kali ya, cowok kali ya. Jadi maksudnya dari gue tuh kalau abam itu karena ada temen gini-gini. Kalau gue tuh kayak listen to people, mereka cerita-cerita gini-gini, make me curious gitu loh. Oh, penasaran. Jadi buat gue kayak penasaran. Bokep tuh gimana ya? Bokep tuh gimana gitu kan. Terus first thing first yang pasti kita cari itu kan, kalau dulu tuh kan internet tuh nggak ada yang nggak ada di blog-blog gitu loh sih sebenarnya. Pasti searchingnya di internet dong kan. Nah, VPN dong. Enggak, beli DVD. Wah, dulu dari pertama kali lihat dulu dari ngegap ada di tempat keluarga lah. Tempat keluarga, terus ada orang yang lebih tua nonton di ruang keluarga. Serius. 75 inci TV. Gue lah dulu kan masih yang tebel gede gitu kan. Dulu lagi keluar malam mau pipis gitu kan, lewatin ruang tamu yang gede. Oh iya. Apaan tuh? Kok malam-malam ada yang nonton gelap-gelap? Ada suara gitu. Iya. Nggak ada suara. Pakai headset. Kagak ada zaman dulu. Oh iya bener. Beda tahun. Ada cuma kabel panjang. Pas nonton gulu-gulu. Ya cuma ngeliat itu ya, itu pertama kali encounter di situ kan. Oh, apaan nih? Kok si ini apaan sih? Atau it's just movie ternyata gitu. But that was my first encounter. Ya kalau that's the first encounter. Kalau gue tuh kayak searching sendiri gitu loh. Karena dulu ini lebih niat. Ini kita kan tiba-tiba kan. Sengaja ada keniatan. Curiosity gitu loh. Curiosity. Awalnya tuh deg-degan gitu. Waduh ini awal tuh kan di mana? Di rumah. Di rumah. Kan lo tinggal sama orang tua. Iya kan orang tua udah tidur. Oh, malam. Dekat siang. Oke. Keywordnya apa kok? Saya sebagai orang tua mulai sekarang di atas jam 10 malam internet gue matiin. Kalau bisa dicabut. Bener sih. Kalau bisa handphone disita. Handphone di sini, laptopnya semua. #note to self.
Terus belajar. Iya, belajar hari ini. Terus belajar waktu sertik-sertik, ketemu pas buka tuh, wah, apa ini kok kayak aneh gitu loh. Tapi pas lama-kelamaan tuh lama-lama itu nyatet dia. Nyatet dulu dia. Nyatet, oh ini apa enggak. Ini bahasa biologinya apa enggak. Terus mulai lihat itu apalagi ya SMP SMA kan. Biasanya tuh kalau misalnya gurunya tuh mengatakan, "Oke, hari ini kita akan membahas soal reproduksi." Semua Cowok paling paling jago gitu kan. Dulu sekolah cowok-cowok semua men. Gitu semua kan. Iya. Nah, seru kalian kayaknya. Hidupnya lurus kayak cuma satu doang yang belok. Terus after that tuh mulai cari. Aduh, marah. Untuk Bapak Pak Sugeri Kurniawan, mohon maaf, saya masih mau kerja. Terus nyari, searching gitu loh, pertama kali nonton. After that merasa berdosa banget, oh ini nggak boleh. Tapi nggak boleh. Masih searching. Terus lama-kelamaan itu kayak yang ada muncul keinginan lagi gitu loh. Muncul keinginan, lama-kelamaan itu jadi kayak keterikatan. And then one day merasa kalau how do you know lo keterikatan? Karena I watch it hampir every single day. Every single day. Why? Because kayak ada something missing kalau bukan something missing gitu loh, tapi kayak yang untuk memenuhi kepuasan jadinya pada saat dulu. Nah, jadi gue jadi serius banget sih. Kan gue penasaran. Iya, jadi ada suatu kepuasan gitu loh. Nah, terus kemudian pelan-pelan sampai ke yang udah bener-bener parah lah gitu. And then after that, gue tuh merasa kalau ini it's not the good thing lagi gitu. Karena kan kita dari sekolah juga kayak ada mengajarkan sex education dan sebagainya lah ya. Terus kemudian I join the persekutuan dan sebagainya tuh mengajarkan kalau itu hal itu nggak benar gitu. Karena gue tuh orangnya very insecure gitu. Gue kayak maksudnya mikir sendiri, oh ini kayaknya nggak benar, ini kayak nggak benar. And then kemudian waktu itu ada satu challenge adalah 21 day challenge. Di mana 21 day challenge itu kita kayak yang mengubah kebiasaan buruk. Dan the first yang aku rasa itu adalah kebiasaan buruk itu yang harus aku ubah gitu loh. Harus aku ubah. And then aku komit 21 hari itu nggak nonton sama sekali. 21 hari itu kemudian nggak nonton sama sekali. Perlahan-lahan tuh kayak muncul apa lah ya, maksudnya I believe setiap kali kalau kita nonton tuh kayak kita merasa kayak capek gitu. Tetapi attention cair dulu, ya kan, capek banget gitu loh. Terus kemudian jangan dibayangin. After this lu kayaknya udah gak tahan. Gak bener sih. Jadi pelan-pelan tuh kayak merasa, waduh kayak ini udah gak bener. Kayak kondisi fisik itu udah gak bisa. Karena pada saat itu kan badan gemuk semuanya gitu kan. Terus I try, terus mendengar semua masukan. Kalau misalnya orang itu selalu memberikan masukan. Kalau misalnya mau menghentikan itu adalah melakukan hal-hal positif. Bener ya. Ini ngomong sama orang. Apa? Pas lagi, kan dia kan ngomong sama orang. Dia ngomong sama orang. Yang kayak gini gue gak ngomong sama orang. Karena gue tuh tipe orang itu sadar sendiri. Tapi aku awalnya takut juga sih. Takut juga. Tapi memang gitu ya. Takut ngomong sama malu orang. Sih sebenarnya. Bener. Tapi ya kalau Roh Kudus gerakkan, orang juga si orangnya itu mentorku tahu nih aku mau cerita apa nih. Itu sih connect. Jadi Tuhan pasti buka jalan. Kalau aku tuh pada situ gak ngomong sama orang. Karena gue tipe orang yang sadar sendiri. Itu puji Tuhan lah ya, bisa sadar diri sendiri. Kemudian gue sadar, gue ubah 21 hari itu gue bener-bener fix gak lakuin. Dan it feels great sebenarnya. Kayak rasanya enak banget gitu kalau kita kayak nggak nonton gitu loh. Ternyata feels greater pada saat kita nggak nonton daripada pas kita nonton. I don't know why, maksudnya ini sesuatu hal yang kayak gue merasa kayak gue lebih pede, kayak gue lebih. Itu benar kan? Kayak gue merasa gue lebih pede dan gue merasa kayak lebih lebih fresh gitu loh. Itu benar. Gue lebih fresh. Nah, kemudian pada saat itu setelah 21 hari ada jatuh bangun. Maksudnya proses lah ya, jatuh bangun. And then one day di gereja kita ada yang namanya itu adalah spiritual encounter. Ya kan? Kita di Medan juga ada ya. Medan kota. Spiritual encounter. And then pada saat itu kan kita kayak disuruh buat di salib.
hal apa yang pengen kamu lepasin. Iya. And the first thing first yang aku tulis adalah hawa nafsu. Aku tempel. Kemudian perlahan-lahan ya maksudnya diubahkan lah ya. And then perlahan-lahan itu maksudnya ada juga beberapa anak-anak yang datang, kok gue tuh kayak gini. Mereka terbuka, and then aku juga terbuka. Oh iya, gue dulu juga kayak gini gitu loh. Maksudnya kalau misalnya penasaran, lebih baik sih jangan searching sendiri. Kalau terus rame-rame. Jangan nobar. Maksudnya coba kita cari orang yang lebih dewasa daripada kita. Gitu loh. Ngomong sama orang tua kita, orang dewasa kita. Ini maksudnya orang tua sih dibacok sih. Kadang mau ngomong ke orang tua nanti bukan dikasih advice malah kamu ini kenapa sih ini udah belum nggak mungkin lah. Papa ada gitu. Ini nggak mungkin gitu diajakin ini papa ajarin nih. Maksudnya jangan sampai searching sendiri gitu loh. Maksudnya perlu ada satu barrier kita dari diri kita sendiri. Saat ini tuh internet itu I think internet Indonesia itu udah mulai ada apalah ya, perlindungan akan hal itu gitu. Kalau kita search di Google akan selalu muncul yang di-block lah, terutama oleh provider TIT itu, nggak mungkin gue sebut di sini kan. Maksudnya hal yang kayak gitu kan udah mulai lumayan ada, lah ya. Lumayan gitu loh. Maksudnya ada yang. Tapi kalau orang niat mah bisa aja. Bisa aja searching through VPN atau dan sebagainya. Dikasih tahu caranya. Bagian ini tolong di-cut ya. Caranya. Jangan bilang dibilang. Apa namanya, kalau kita buka celah-celah kecil gitu ya, whether it's through apapun itulah ya, kalau nggak ditutup tuh gini, maksud aku tuh jangan sampai kita kepentok, terus baru kita sadar gitu loh. Kalau emang lagi Roh Kudus nyadarin kayak tadi yang si Arman bilang, ya sadarlah gitu, jangan sampai lu nggak balik-balik gitu. Soalnya bahaya banget nanti ngejarnya tuh bener tuh, ngejarnya ke percaya diri. Kan cowok kan struggle-nya di situ kan. Tentang percaya diri, apa tuh namanya, confidence. Jadi kayak percaya dirinya tuh ngeliat image-nya tuh ke situ gitu. Gua kalau kayak gitu, gua tuh baru oke gitu. Nih selama ini gua nggak segitu. Atau misalnya for me lebih ke arah mokar lah ya. Terus I was really chasing after harta kan, kita kan harta tata wanita, ya kan, itu kan yang buat kita jatuh kan harta tata wanita, kebanyakan orang gitu. Sama for me juga masalah ngelihat apa namanya, dulu I was struggling with nyolong lah. Kan tadi habis ngokar terus nyolong. Nyolong tuh bener-bener sampai uang papa tuh diambilin, aku bisa. Pokoknya niat lah, jadi awalnya tadi deg-degan, takut dimarahin, sampai to the point where, gue berhak untuk nyolong, karena lu gak kasih gue duit, lebih. Karena teman-teman semuanya mempunyai yang lebih, kok gue gak dikasih lebih, so gue berhak untuk nyolong, karena itu hak gue untuk nyolong. Udah sampai level udah segitu, udah mati rasa men. Sampai ketangkap polisi, sampai di penjara, baru sadar. Itu dulu nyolong di dompet, nyolong apa, sampai bisa nyolong di safety box di rumah. Wow. Saking enggak segitu, maksudnya bisa cari safety boxnya, bisa kan dulu pakai kode, bisa nebak-nebak kodenya. Ya kalau niat mah bisa lah. Pakai sidik jari. Enggak, gue nggak jago kodenya, gampang ulang tahunnya apa. Cari. Safety boxnya di mana? Dan ya pokoknya tahu lah gitu, maksudnya kalau mau niat mah bisa gitu. Teman jangan sampai kita kebuka, itu aja gitu. Nah, you gimana? Talking about yang tadi pada bilang kayak dia udah nggak tahan tadi gini. Enggak, tadi kan bilang emang bener sih, confidence your daily life. Ya, well for me ya itu juga pornography juga. Mau seberapa honest juga, ya I was addicted to it. Pas waktu itu kan addicted banget. Kalau nggak nonton ini resah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa tidur. Betul, nggak bisa tidur. Resah. Pertama itu aku cobanya itu gara-gara visual aku lihat dari komputer sendiri.
itu pas kelas 5 Wallpapernya? lah, 5. Enggak, pas lagi kayak ada ads gitu. 5 SD. 5 SD. 5 SD, jadi pas 5 SD kayak lebih kayak ya I want to know what I want to know more. Apaan sih? Ya makin lama makin cuma visual. Tapi pas dari cuma foto-foto visual kayak I'm interested to know more. Jadi udah lihat video, dari audio semua hal itu banyak. Audio oke. Don't. Banyak banget. Apa juga dicari. Audio, video. At some point itu kayak benar-benar it affected my life karena kenapa? I'm not gonna say, well, I had a partner where itu kayak it flicked to me kayak what if I experience it myself? What if I experience it myself? Nah di situ kayak mulai. Nah the thing is about with me and her itu kayak we're two young people. We're two people who's in a relationship. When you like someone, you do everything, anything. Yaudah. Oke ya, mulai slowly itu kayak at first she rejected. At first she rejected, and when she rejected kayak okay, that's okay for me. Tapi me being me, I try it in the next time in the next another month. Coba terus until kayak okay, she go with it. And at that point kayak where it happens kayak all the things that I've watched, all the things I experienced myself itu kayak I realize kayak what if something happened? What if something that I have to take responsibility? And back in the time, kayak I'm scared to tell anyone, kan? What I've experienced. Now, Koteo, now you know. Koteo, now you know. I'm sorry, but this is who I am. Karena waktu itu kan pernah ditanya sama Koteo, have you ever done anything that you think that was not? I was so scared to tell, kayak I've done this, I've done that. I was so scared to tell Koteo, tapi I just wrote down kayak cuma pernah melakukan santet, tidak. Udah, that's the only thing that I put on. The rest is just all sexual desire, all lust and everything. I didn't do anything because I was too scared. Karena ya malu juga lah ya, malu juga. Ya udah dari situ kayak mulai. And at that point kayak once I broke up with her, kayak it still cling on my mind. Jadi kayak last liatin cewek-cewek itu, mereka bukan aku cuma melihat sekedar cewek doang. Kayak pemikirannya melebihi imagination everything because you've done it, you watched it, you experience all this type of things. Sampai di mana aku juga waktu itu pernah ngomong sama satu cewek lagi, itu it happened lagi. Tapi it happened lagi kayak virtually. So in the work kayak I cannot hold myself. I couldn't hold myself, so I just went straight up to her. Tapi the other side juga she's okay with it. Nah, at the point kayak ayo udah berusaha keras untuk enggak ngelakuin hal tersebut, nggak melihat hal tersebut, tapi kayak the effect is long. The effect is very long, apalagi when you met someone who's willingly to do it also, right? Itu kayak ya udahlah, tarnish everything dengan until kayak benar-benar I think about myself kayak, what am I gonna do? Kalau if every day itu cuma nonton ini aja, I'll do the same thing, try to experience everything kayak, udah I try. Itu ya kayak Ko Cece sadar diri sedikit dong. Enggak, sadar dikit, mulai dikit demi dikit dari bukit jadinya kan. And then enggak dari itu situ pun aku juga lihat dari beberapa orang-orang yang melakukan hal tersebut harus tanggung jawab, harus ini ya. Big responsibilities, you know. And then mom, dad, I'm so sorry. Habis itu kan boleh disensor enggak wajahnya? My mom itu very strict when it comes to girls. Super duper strict. Nah, bukan super. S-H-U-P-E-R. Super, bukan super lagi, super strict. Jonathan. Kayak very strict gitu. Kayak if you have a girlfriend, you have anyone, don't think of anything stupid. Right. Don't do anything stupid. Don't just enjoy it. Just enjoy your life as you are right now. Yeah, very strict. And in there, my mom keep on talking to me. Can make me think, Mom, do you have to talk about girls every time you meet me? Now I understand. Now I understand. Okay. Kenapa? And then from the news that I get, everything berita-berita, ada yang ini, ada yang hamil itu, blah blah blah, everything itu. I get it now. I get it. Itu kayak those things are only meant when you are ready to do it. Not when you are young, when you're still exploring something, when you're trying to find out, what you want to actually do, what you are to be. Maka dari it started, if I could have gone back to my grade 5, so I would slap him and say, wake up. Wake up. Go enjoy sports. The reason why you don't make it to the team, look at you. Go enjoy sports. Go enjoy what? Don't do anything
that you shouldn't do, and try to talk gitu, at least if not to your dad, try to mom gitu kan. Karena back then ya, try talking to my dad come on, every dad agak very strict. Hopefully I'm not like that. That's why I'm hoping not to be like one. And my mom was the only one to open about it. Kayak mulai ngomong, okay, then I realized, okay, coming to grade 10, temptation, what I'm telling you, temptation is getting stronger and stronger every day. Apalagi ya high school. High school, it's like what people say, golden year, golden age, where everything can happen. Right. Everything, just everything. Ada prom gak sih? Kalian, kita nggak ada. Masa sih? Kita nggak ada prom. Ada prom. Kita kalah. Ada prom. Ada. Tapi normal. Maksudnya normal? Maksudnya bagus-bagus, nggak aneh-aneh. Nah, kalau kita ada peraturan itu nggak boleh ada kayak lovey-dovey things in school. Pegangan tangan juga nggak boleh. If there's one, ini di Ucol. Betul. Oh ya? Rekoleksi juga gimana? Kalian nggak boleh berduaan. Nggak boleh di sekolah, nggak boleh ada ya reincarnament of everything ya, how you do in your relationship outside, kayak mesra lah, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Tapi I don't want to say it, tapi probably I'll say when it's off camera. Kayak nggak boleh sama sekali. Tapi that's the point, kayak I merasa kalau if rule-nya ketat banget kayak gitu, it's gonna happen outside of school. And what I think it benar-benar happen. Jadi bukan kayak dari bokep doang, it leads me also to drinking. Drinking at underage. Drinking itu going clubbing, going anywhere. Drink. That's why you get caught. Drink. Drink. You name it. Whether it's Jack Daniels, whether it's vodka, whether it's one of those Jägermeister or the Jaeger bomb. You put those thing and you put drink. Boom, done. Gua Pepsi aja udah mampu. Anything, all that. Apalagi kan young kids like me, I'm saying you guys old, but that's cool. I got 3 kids. There you go. You guys are past the due date. Both of us. Basketball court. Bahkan apalagi kan I'm living in a modern age now, where things are normal as it seems than back then. Makanya dari situ kayak gue high school temptation growing, tapi I keep it to myself, kayak I don't want to do it. I don't want to go into the temptation no more. I don't want to feel it. I just let it be. Let them do what they want. I'll do what I want. That's very interesting. Dimana yang what you just said tadi, hal yang tadinya yang probably in my era or his era, yang harusnya nggak normal atau harusnya nggak boleh, menjadi hal yang normal sekarang. Menjadi hal yang acceptable sekarang, dan justru through compromises after compromise menjadi hal, kok lu belum pernah sih? Betul. Cupu banget gitu. Gitu. I think kita punya stand in God tuh harus strong ya. Tadi yang dibilang soal community, dibilang soal mentor, itu penting banget. I don't know how long kita udah ngobrol-ngobrol, but I think kalau if I can sum it up together ya, jangan sampai kalau ada celah kebuka, kita biarin celah itu kebuka. Apapun itu ya, lo mau ngomong soal duit, lo mau ngomong soal bokep, minum, it will lead into something else. It will cloud your who you are in God. Terus jadi kayak kalian akan jadi orang yang stuck, kalian akan jadi orang yang gak bisa maju, malah gak kelihatan depannya kayak gimana, karena always in the moment. Kan kenikmatan tadi kita ngomongin, semuanya kan kenikmatan in the moment kan. Abis selesai, kayak nikmat gitu. Abis selesai putus rokok, nikmat. Selesai minum, nikmat. Semuanya sementara gitu. Padahal yang Tuhan siapkan buat kita, apalagi kita sebagai laki-laki, ada sesuatu yang kekal gitu. Sesuatu yang kita udah dipersiapkan. I'm not just saying laki-laki, kita udah perempuan. But kita mempunyai destiny yang luar biasa. Kita mempunyai tujuan luar biasa. Nah, kalau kita tetap celahnya itu ada, dan kita sadar celahnya itu ada, whether gua ngomong, atau ada orang ngomong, atau kalian sadar sendiri, secepat-cepatnya ditutup.
Kita baca tadi ya. Maksudnya kita denger sendiri kan ya. Bener-bener. Dari apa, itu apa. Even kalau ngomong soal regret lah ya. Tadi ngobrol-ngobrol pas kita sebelum syuting. I regret that my first kiss is not with my wife. Itu regret banget. Sebenarnya regret. My first kiss was this with someone that gua aja nggak tahu orang itu siapa sekarang. Beneran? Iya benar. Kok bisa? Apa? Kok bisa? Tutorial. Iya, emang dia yang kasih tutorial beneran. Cuman abis itu nggak tahu siapa gitu, lupa. Bukan lupa lah. Dia ghosting lah. Kiss and forget. Terus udah gitu dicariin juga nggak tahu di mana gitu. I remember she was older than me lah. Cuman ya I regret gitu. Maksudnya aduh kalau dengar cerita orang gitu pas kawin, that's their first kiss. Wow, itu keren banget kan. That's the first time they kiss and then the first time dia berhubungan dengan anybody gitu kan keren banget. I think semuanya berawal dari do not let celah itu sampai kebuka, sobek, gede-gede. But if you realize that it's wrong, either you fix it, find someone that can help you fix it, atau yang paling benar datang ke Tuhan, kayak what you did. Datang ke Tuhan, minta Tuhan untuk bisa kok Tuhan pulihkan, bisa kok Tuhan sembuhin. Kalau Tuhan bisa sembuhin penyakit-penyakit yang kelihatan, apalagi yang nggak kelihatan. Gitu. So I think that's something yang kita bisa take home bareng-bareng di Tinson ini. Wow, thank you so much untuk teman-teman kita semua hari ini. Berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri semua. Sesi ini selesai. Abis ini nanti kita bakal dipanggil gitu ya. Konseling langsung satu persatu. Kayak kita bakal meet me at my office. Iya, meet me yang ada Koteo gitu. When are you free ya? Oke, jangan lupa ikuti kita tetap di Tits On pukul 8 malam dan jangan lupa like, subscribe, share. I'll see you guys again next week. Saya jangan banyak-banyak malu And God bless you until